Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi Islam di Andalusia. Sebelum kami membawakan materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Unggul Willy Gultom dengan NIM 23070609. Tugas saya ini sebagai moderator. Nama saya Anda dengan NIM 52, saya sebagai pembawa materi. Nama saya Sandra Febri Binti dengan NIM 23070604. Perkenalkan, nama saya Hera dari Mundolan dengan NIM 230704. Perkenalkan, nama saya Sebuluro dengan NIM 23070604. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdillah dengan NIM 23070642. Oke, langsung saja kita masuk ke Islam di Andalusia. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah tahun 705 sampai 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sebelumnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man Al-Ghasani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan sudah digantikan oleh Musair. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, dia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Adapun judul-judul yang akan kami presentasikan, yang pertama, masuknya Islam di Spanyol. Yang kedua, faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol, kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh peradaban Islam pada kebangkitan Eropa, kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya, komposisi penduduk Spanyol dalam masa peradaban Islam, dan yang terakhir, realisasi Daulah Umayyah dalam peradaban Islam. Termasuk yang pertama, masuknya Islam di Spanyol. Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara. Saat itu telah menjadi salah satu prinsip Daulah Umayyah. Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang. Pertama, pada masa Khalifah Al-Walid Abdul Malik. Kedua, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada gelombang pertama, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah pertama, Tarif bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyelidik. Dia berangkat diutus Musa bin Musair pada tahun 710 Masehi. Dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang, mereka berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Di antara pasukan Tarif adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julia. Kedua, Tarik bin Ziyad. Sebagai pasukan penakluk, mereka juga
berangkat pada tahun 711 Masehi. Juga diutus Musa bin Nusair dengan jumlah pasukan sebanyak 700 orang. 7.000 orang. 3. Musa bin Nusair. Dia berangkat dengan pasukan besar menyeberangi selat pada tahun 712 Masehi. Dan satu persatu kota yang didaluinya dapat ditaklukkan, seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Tarik di Toledo. Pada gelombang kedua, penaklukan Spanyol di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sasarannya untuk menguasai pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya gagal dan dia terbunuh pada tahun 720 Masehi. Selanjutnya, masih dalam masa Daulah Umayyah, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdul Rahman bin Abdullah. Tetapi penyerangan ke Prancis tidak berhasil dan dia dengan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Materi yang kedua akan dibawakan oleh teman saya. Di sini akan membawakan materi yang kedua mengenai bagaimana mudahnya penaklukan Spanyol pada masa itu. Sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Rubul, bagaimana mudahnya Tariq bin Yazid dan juga Tariq bin Malik melakukan suatu ekspansi dari Afrika Utara menuju Selat Gibraltar lalu masuk ke pegunungan Pirenia lalu kalah di Prancis. Kemenangan dicapai umat Islam pada masa penyerangan pertama tidak lepas dari adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menguntungkan. Faktor internal adalah kondisi umat Islam mulai dari penguasa, tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam yang ikut andil dalam perang Spanyol merupakan orang pilihan. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, pejuang dan prajuritnya kompak, bersatu, berani dan tabah menghadapi tantangan karena dimotivasi oleh ajaran agama Islam untuk berjuang di jalan Allah. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Kondisi keagamaan, penguasa Gatia tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisik. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen yang tidak percaya disiksa dan dibunuh secara brutal. Ini akan dibacakan oleh Esther. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita telah mendengar penjelasan tentang faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Sekarang kita lihat tentang kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan ini dapat kita lihat dari beberapa poin. Nah, poin yang pertama itu kita bisa lihat dari filsafat. Dalam bidang filsafat sendiri, atas inisiatif Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nah, tokoh pertama dalam filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Said yang lebih dikenal dengan Ibn Bajjah. Nah, poin yang kedua ada sains. Di dalam poin sains ini kita dapat melihat ada dua bidang. Yang pertama dalam bidang kedokteran. Di dalam bidang kedokteran dikenal seorang Ahmad bin Ibas yang merupakan ahli dalam bidang obat-obatan. Yang kedua ada Umi Al-Hasan binti Abi Zafar yang merupakan ahli kedokteran dari kalangan wanita. Nah, bidang yang kedua ada ilmu kimia dan astronomi. Dan seorang yang kita kenal dari bidang ini adalah Abbas bin Faras, yang dimana dia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Poin yang ketiga ada sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi ini dikenal Ibn Jubair dan Valencia pada tahun 1945 sampai 1228 Masehi. Menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Ibn Baturah dan dari Tamir 1304 sampai 1377 Masehi mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibn Al-Khatib 1317 sampai 1374 Masehi menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibn Khaldun dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol adalah perumus filsafat sejarah. Poin yang keempat ada fikih. Di dalam bidang fikih dikenal di Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki
mazhab ini di sana diperkenalkan oleh Ziyad bin Al-Rahman Hashim. Satu adalah penyokong mazhab Maliki. Dia menghormati Imam Malik, salah satu mazhab dari empat mazhab fikih di kalangan Sunni. Dia mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Poin yang kelima ada musik dan kesenian. Di dalam bidang ini, musik dan kesenian khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dalam tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaria. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan Zaria selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Dia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Nah, poin yang terakhir ada arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah II di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Di antara bangunan kota yang memperbarui bangunan kota yang lama, ada pula yang membangun kota yang baru. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Selanjutnya kita akan memasuki pengaruh peradaban Islam pada perkembangan Eropa. Kemajuan Eropa saat ini tidak dapat diungkiri banyak berhutang budi pada Hanza ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik, termasuk yang di Baghdad dan terutama yang di Spanyol. Banyak saluran peradaban Islam mempengaruhi kebangkitan Eropa. Yang terpenting diantaranya adalah Spanyol Islam, kemudian perang salib. Pengaruh peradaban Islam yang terpenting peran Islam yang terpenting dari Spanyol adalah satu, pemikiran Ibnu Rashid 1120 sampai 1198. Pemikiran yang dapat melepaskan orang Eropa dari belenggu taklid yang sudah berurat berakar dan mengajur kebebasan berpikir. Karena Ibnu Rashid mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat sehingga menggunakan minat orang banyak yang berpikir bebas. Kedua, seluruh saluran lainnya adalah melalui mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, Belanda, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan dan mempelajari buku-buku karya ilmuwan Muslim. Ketiga, perang salib. Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan dalam perang salib, akan tetapi mereka mendapatkan hak hikmah yang tidak ternilai harganya, sebab mereka dapat menyaksikan dan berkenalan langsung dengan peradaban Islam yang sudah maju, menyebabkan lahirnya renaissance di Eropa. Selanjutnya akan dibawakan oleh Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membantu materi saya pengunduran pemerintah dan faktor-faktornya. Adapun yang menjadi faktor kemunduran Islam di Spanyol, terdapat beberapa penyebab bagi terjadinya kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Yang pertama, konflik sesama Muslim. Penyebab mundurnya peradaban Islam di Spanyol, pada masa itu setiap daulah atau raja, beberapa daerah seperti di Malaga, Granada,
dan bertentangan dan berlawanan di antara Islam dengan Kristen. Yang ketiga adalah kesulitan ekonomi. Di mana-mana negara termasuk negara Spanyol apabila mengalami kesulitan ekonomi dapat mengakibatkan suatu kehancuran. Itulah yang dialami pemerintahan Islam di Spanyol. Pada masa kemundurannya disebabkan sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen yang mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian, akhirnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Hal itu turut mempengaruhi kondisi politik dan militer. Dan yang keempat adalah letak geografis dan terpencil. Letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya yang sangat terpencil karena dia berada di belahan Eropa, sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika, sehingga dia hanya berjuang sendirian. Yang ketika mendapat serangan musuh dari utara Spanyol, yang walaupun bantuan hanya dapat dari Afrika Utara, maka di saat umat Islam di Spanyol diganggu atau diperangi oleh umat Kristen, maka negara Islam lainnya tidak dapat memberikan bantuan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh guru saya. Selanjutnya yaitu tentang komposisi penduduk Spanyol dalam masa peradaban Islam. Penduduk Andalusia terdiri dari banyak suku, antara lain Arab, Barbar, Spanyol, dan Yahudi. Bangsa Arab dan Barbar datang ke Spanyol sejak masa penaklukan negeri itu oleh orang Islam. Keturunan Arab ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu keturunan Arab Utara yang terdiri dari suku Mudari dan keturunan Arab Selatan yang terdiri dari suku Yamani. Kebanyakan orang Arab Mudari tinggal di Toledo, Saragossa, Sevilla, dan Valencia. Sedangkan orang Arab Yamani banyak bermukim di Granada, Cordova, Sevilla, Murcia, dan Badajoz. Orang Spanyol terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang telah memeluk Islam. Yang kedua kelompok yang tetap pada keyakinan tetapi meniru adat kebiasaan orang Arab, baik bertingkah laku maupun bertutur kata. Mereka disebut Spanyol Mustarika. Dan yang ketiga kelompok yang tetap berpegang teguh pada agama nenek moyangnya semula dan warisan nenek moyangnya. Selanjutnya, materi ke-7, periode Daulatan Umayyah dalam peradaban Islam. Sejarah sejak Islam masuk ke Spanyol sampai berakhirnya kerajaan Islam di sana selama lebih dari 7 abad dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama 710 sampai 755 Masehi, yaitu sejak masuknya Islam ke Spanyol sampai terbentuknya Daulatan Umayyah di sana. Pada periode pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena tidak ada gubernur yang tangguh yang mampu mempertahankan kekuasaan untuk jangka waktu yang agak lama. Periode kedua 756 sampai 912 Masehi, yaitu sejak pembentukan pemerintahan Daulatan Umayyah di Spanyol di bawah seorang yang bergelar amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam pusat Khalifah Abu Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ketiga adalah ditandai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti filsafat, sains, sejarah, dan geografi, fisika, musik, dan kesenian serta arsitektur. Periode keempat di antara 1010 sampai 1492 Masehi, yaitu di mana kemunduran pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Muluk Al-Tawarik, raja-raja golongan atau negara-negara kecil yang berpusat di provinsi-provinsi seperti Sevilla, Cordova, Telode, dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
materi yang telah saya bawakan. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi pertanyaan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, kami silakan. Oke. Terima kasih kepada moderator memberikan saya kesempatan. Kenalkan, nama saya Fikri Bersiaan dengan NIM 230706012. Ingin bertanya seputaran bagaimana Islam di Spanyol kepada si unggul. Bagaimana Islam di Spanyol dibandingkan dengan Islam di wilayah Eropa lainnya? Apakah pertanyaan saya jelas? Terima kasih. Jawab pertanyaan dari Ferdi. Pertanyaannya, bagaimana Islam di Spanyol dibandingkan dengan Islam di wilayah lain di Eropa? Islam ada di Spanyol selama hampir 800 tahun. Periode yang dikenal sebagai Al-Andalus era ini ditandai dengan membentuk peradaban toleransi agama dan perpaduan budaya. Sementara di Eropa lainnya, Islam memiliki sejarah yang lebih singkat dan beragam di Eropa lainnya. Di beberapa wilayah, Islam memiliki pengaruh yang signifikan, misalnya Balkan dan Sisilia. Sementara di wilayah lain, Islam hanya hadir secara singkat atau tidak pernah hadir sama sekali. Saat ini populasi Muslim di Spanyol sekitar 1,2% mayoritas imigran dari Maroko dan negara-negara Afrika Utara lainnya. Sementara di Eropa lainnya, populasi Muslim di Eropa bervariasi dengan negara-negara seperti Prancis 84%, Jerman 56%, dan Belanda 5,5% memiliki populasi Muslim yang signifikan. Muslim di Spanyol umumnya sudah terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat, meskipun mereka masih menghadapi beberapa tantangan terkait diskriminasi dan Islamofobia. Secara tingkat integrasi Muslim di Eropa lainnya bervariasi antar negara. Di beberapa negara, Muslim menghadapi tantangan integrasi, diskriminasi, Islamofobia, dan marginalisasi. Budaya Islam Spanyol juga memiliki pengaruh yang langgeng pada arsitektur, seni, dan bahasa Spanyol. Budaya Islam di Eropa lainnya beragam, mencerminkan sejarah dan pengalaman yang berbeda dari komunitas Muslim di berbagai negara. Jawaban yang diterima dari dan pendapat. Terima kasih. Nama saya Mujida Salwa dengan NIM 230706022. Jadi pertanyaannya untuk si Santa, apa penyebab kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol dan sebutkan faktor kemundurannya? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mazidan Salwa. Pertanyaannya itu, apa penyebab kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol dan sebutkan faktor-faktornya? Penyebab kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol dapat disebutkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, Reconquista. Reconquista adalah periode panjang dalam sejarah Spanyol di mana kerajaan Kristen berusaha merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Muslim. Pada abad ke-15, Reconquista berhasil mencapai puncaknya dengan menaklukkan Praxis Granada pada tahun 1492. Yang kedua yaitu penindasan Muslim. Setelah Reconquista, Muslim dan orang-orang Moor yang masih tinggal di Spanyol mengalami penindasan dan diskriminasi oleh pemerintah Kristen. Mereka dilarang menjalankan praktik keagamaan Islam secara terbuka dan diharuskan untuk berpindah agama atau meninggalkan Spanyol. Yang ketiga, invasi bangsa-bangsa Eropa. Pada abad ke-16, Spanyol menjadi target invasi oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Invasi ini mengakibatkan perubahan politik dan sosial di Spanyol serta mengurangi pengaruh Islam di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu perubahan politik dan sosial. Setelah Reconquista, Spanyol mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah Kristen yang menerapkan kebijakan yang mengurangi pengaruh dan kebebasan agama Islam. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Pada periode yang sama, Eropa mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan penjelajahan yang signifikan
pandangan dunia di Eropa yang pada akhirnya mengurangi pengaruh Islam di Spanyol. Apakah jawaban saya diterima? Kenapa nama saya Wijaya dengan NIM 23070632? Pertanyaan saya kepada senat kalian. Bagaimana kondisi sosial ekonomi di Andalusia bisa mempengaruhi oleh keberadaan Islam dan bagaimana dan apakah ada dampaknya hingga saat ini? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab ayat dari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi di Andalusia dipengaruhi oleh keberadaan Islam dan apakah ada dampaknya hingga saat ini? Jawabannya adalah keberadaan Islam di Andalusia memiliki dampak yang signifikan pada kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut. Pada masa kejayaannya, Andalusia menjadi pusat perdagangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Eropa. Islam mendorong perkembangan sistem irigasi yang canggih, praktik pertanian yang efisien, serta perdagangan yang aktif dengan wilayah lain di dunia Muslim dan Eropa. Ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan sosial di antara masyarakat. Hingga saat ini, warisan Islam masih terasa di Andalusia. Banyak aspek arsitektur, seni dan budaya yang mencerminkan pengaruh Islam yang kuat. Selain itu, industri pariwisata Andalusia masih banyak didorong oleh minat terhadap sejarah dan warisan Islam di wilayah tersebut. Namun, setelah jatuhnya kekuasaan Islam di Andalusia pada abad ke-15, dampaknya terasa. Terjadi kemunduran dalam perdagangan dan perbatasan terhadap kebebasan beragama yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, warisan Islam Andalusia telah memberi dampak hingga saat ini. Banyak aspek arsitektur, seni, budaya di wilayah tersebut masih mencerminkan pengaruh Islam yang kuat. Selain itu, beberapa tradisi sosial dan kuliner juga bertahan dari masa kejayaan Islam. Sekian jawaban dari Tim 23070604. Saya ingin bertanya kepada Esther Blue. Seperti yang dijelaskan, Islam dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban di Andalusia. Dan coba jelaskan, apakah ada kontribusi para ulama Andalusia terhadap penyebaran ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam dan di sekitar wilayah Eropa? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Anggara. Pertanyaannya tadi, coba berikan penjelasan mengenai apakah ada kontribusi para ulama Andalusia terhadap penyebaran ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam dan sekitar wilayah Eropa lainnya. Jawabannya itu, tentu para ulama di Andalusia memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyebaran ilmu pengetahuan baik di seluruh dunia Islam dan di sekitar wilayah Eropa lainnya. Nah, ada pun beberapa contoh kontribusi mereka meliputi yang pertama, terjemahan karya klasik, yang dimana para ulama di Andalusia aktif dalam menerjemahkan karya-karya klasik dari bahasa aslinya ke bahasa Arab. Mereka menerjemahkan karya-karya dari bahasa Yunani, Latin, dan bahasa-bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab, yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan pada saat itu. Dengan demikian, mereka memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan yang ada di dunia luar. Yang kedua, ada pusat pembelajaran, yang dimana Andalusia menjadi pusat pembelajaran yang penting pada masa itu. Universitas Al-Qarawiyyin di Cordoba misalnya menjadi salah satu pusat pembelajaran terkemuka di dunia Islam. Para ulama di Andalusia tidak hanya mendalami ilmu pengetahuan sendiri, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya para sarjana dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia Islam. Mereka berbagi pengetahuan, memperdebatkan ide-ide baru, dan menyebarkan ilmu pengetahuan ke wilayah lain. Yang ketiga, ada penyebaran ilmu pengetahuan ke Eropa. Melalui kontak dengan dunia Kristen di Spanyol, para ulama di Andalusia juga berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan ke Eropa. Karya-karya ilmiah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin, yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan di Eropa pada saat itu. Hal ini memungkinkan penyebaran pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa dan berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia tersebut. Yang terakhir, yang keempat, ada pengembangan bidang ilmiah, yang dimana para ulama di Andalusia
langsung dalam pengembangan bidang ilmunya tertentu. Misalnya Al-Zahrawi, seorang dokter terkenal dari Cordoba, menulis buku yang dikenal sebagai Kitab Al-Tasrif. Buku ini berisi pengetahuan medis dan bedah yang inovatif pada zamannya. Kontribusi semacam ini membantu memperluas pengetahuan dan memajukan ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam. Nah, itu kontribusi. Tadi itu kontribusi para ulama di Andalusia dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang tidak hanya berdampak pada masa itu, tetapi juga berkelanjutan hingga saat ini. Karya-karya mereka masih dipelajari dan dihargai sebagai bagian penting dari warisan intelektual dunia Islam. Dengan NIM 23082, pertanyaan saya, Islam masuk ke Spanyol melalui dua gelombang. Yang pertama pada masa Khalifah Al-Walid dan Khalifah Umar. Pertanyaan saya, apakah terdapat perbedaan dalam praktik keagamaan antara Islam yang masuk pada masa Al-Walid dan Umar di Spanyol? Pertanyaan kepada Oke, saya akan menjawab pertanyaan Naomi. Pertanyaannya, apakah terjadi perbedaan dalam keagamaan antara Islam yang masuk pada masa Al-Walid dan Umar di Spanyol? Nah, terdapat perbedaan dalam praktek keagamaan antara Islam yang masuk pada masa Al-Walid dan Umar di Spanyol. Perbedaannya diantaranya satu, perbedaan dalam kehadiran Islam. Pada masa Al-Walid, Islam pertama kali masuk ke Spanyol melalui penaklukan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Zinan pada tahun 1711 Masehi. Pada masa ini, Islam membawa pengaruh yang kuat dan mendominasi wilayah Andalusia. Sementara itu, Umar yang merupakan salah satu gubernur Muslim di Andalusia pada abad ke-8 memperkuat kekuasaan Islam di wilayah tersebut dan memperluas pengaruhnya. Dua, perbedaan dalam pemerintahan. Pada masa Al-Walid, kekuasaan Muslim di Spanyol berada di bawah kekuasaan Umayyah. Pada masa Umar, kekuasaan Muslim di Spanyol bergerak di tangan penguasa-penguasa lokal yang dikenal sebagai Amir Cordoba. Perubahan dalam pemerintahan ini mempengaruhi pengaturan dan tata kelola Islam di Spanyol. Perkembangan arsitektur. Pada masa Al-Walid, banyak bangunan masjid dan bangunan Islam dilakukan di Spanyol. Salah satunya contohnya adalah pembangunan Masjid Cordoba yang megah. Pada masa Umar, perkembangan arsitektur Islam di Spanyol terus berlanjut dengan pembangunan Alhambra di Granada. Sebagai salah satu contohnya, perkembangan arsitektur ini mencerminkan perbedaan dalam praktik keagamaan dan penekanan pada akses keagamaan yang berbeda pada masa tersebut. Perbedaan ini mencerminkan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam praktik keagamaan Islam di Spanyol selama periode waktu yang berbeda. Meski demikian, Islam tetap menjadi agama dominasi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan sosial, budaya, dan ilmu di wilayah tersebut. Itu yang saya sampaikan. Apakah Nomis jelas? Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya Muhammad Zaidan Damar dengan NIM 230706026. Nah, pemerintahan Islam di Spanyol itu kan
tidak hanya pada zaman Bani Umayyah. Di situ ada transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Sementara di beberapa periodisasi kita tahu bahwasanya pemerintahan Islam di Andalusia itu tidak berada di bawah kekuasaan Abbasiyah. Artinya mereka independen membangun pemerintahan. Nah, dari situ saya bertanya bagaimana mereka bisa membangun sebuah dinasti ataupun peradaban Islam di Spanyol tanpa ada sebuah dinasti besar yang mendukung di belakangnya. Dari mana mereka mendapat suntikan dana untuk membangun peradaban tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Beren Bapak. Jadi bagaimana sisa kekuatan Umayyah itu mengembangkan peradaban Islam di Andalusia tanpa adanya dukungan dari kekuatan Islam yang lebih besar. Kita tahu bahwasanya Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu melakukan suatu rivalitas dengan Umayyah I ya, yang berpusat di Damaskus. Jadi salah satu kliennya yaitu Abdurrahman Ibnu Ad-Dakhil itu berhasil melarikan diri hingga sampai ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah II. Kita tahu bahwasanya pengaruh dinasti Umayyah I itu sangat besar pengaruhnya di Afrika, khususnya itu di Afrika Utara dan juga di bagian Afrika lainnya. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil secara tidak langsung itu mendapatkan suatu privilege. Tahu aku dulu ya. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil itu mendapatkan suatu privilege dari dinasti sebelumnya untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari warga setempat membangun peradaban yang baru. Karena tidak mungkin Umayyah II melakukan suatu ekspansi ke Eropa yang merupakan jantung dari agama Kristen tanpa mempertimbangkan logistik, kekuatan, dan juga dana perang. Ya, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari hasil presentasi kami, dulu Spanyol sebelum Islam masuk berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi dapat menguasai semenanjung itu pada tahun 133 Masehi. Di masa pemerintahan mereka ini masuk pula jumlah besar orang-orang Yahudi pada awal abad ke-6. Suku-suku Gallia Barat telah dapat pula menyerang Spanyol dan mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Akibatnya rakyat menjadi menderita, sengsara dan tertekan. Orang-orang Yahudi karena tidak tahan menerima pemaksaan-pemaksaan seperti itu, berulang kali melakukan pemberontakan. Tapi upaya mereka gagal dan hanya menyebabkan rumah-rumah mereka hancur berantakan dan banyak di antara mereka terpaksa menjadi pemeluk agama Mesir. Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 750. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sekian dari presentasi kami di hari ini. Jika ada kesalahan dari presentasi kami mohon dimaafkan. Terima kasih.